Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtiningsih dari Unit Kerja RSUD Kabupaten Bima. Peserta Latsar Angkatan ke-36 Kelompok 2 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Ini adalah mind mapping yang saya buat mengenai analisis isu kontemporer. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari isu kontemporer itu apa. Lalu ada 4 level perubahan lingkungan strategis dari isu kontemporer. Ada juga isu-isu strategis kontemporer yang sekarang marak terjadi. Serta ada juga modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dan yang terakhir ada penilaian aktualisasi mengenai analisis isu kontemporer. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan analisis USG serta menggunakan SWOT. Nanti teman-teman bisa pause video saya untuk lebih jelasnya mengenai mind mapping yang saya buat. Teknik analisis isu yang saya gunakan adalah dengan menggunakan USG, yang mana U-nya adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. S-nya ialah seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Dan G-nya adalah growth, yaitu seberapa berkembangnya isu tersebut dikaitkan dengan kemungkinan masalah yang semakin memburuk jika dibiarkan. 4 isu yang sedang terjadi di RSUD. Yang pertama, kurangnya kepatuhan pembatasan jumlah pengunjung penunggu pasien di RSUD. Yang kedua, pengunjung merokok di dalam RSUD. Yang ketiga, meningkatnya beban kerja pegawai RSUD di era pandemi. Dan yang keempat, meningkatnya kasus COVID-19. Analisis isu menggunakan teknik USG. Sebelumnya kita harus tahu total scoringnya berapa. Yang pertama, 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Isu pertama yang kita bahas ialah kurangnya kepatuhan pembatasan jumlah pengunjung penunggu pasien di RSUD. Dengan urgensinya, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut, mendapat scoring 4. Seriousness, seberapa serius masalah tersebut perlu dibahas, mendapat scoring 4. Dan grow, seberapa berkembang masalah tersebut jika tidak diatasi, mendapat scoring 5 dengan jumlah scoring 13. Isu yang kedua ialah pengunjung merokok di RSUD. Dengan urgensinya mendapat scoring 3, seriousness-nya mendapat scoring 4, dan grow mendapat scoring 4 dengan total scoring 11. Yang ketiga, meningkatnya beban kerja pegawai RSUD di era pandemi. Dengan urgensinya mendapat scoring 4, seriousness-nya mendapat scoring 5, dan grow mendapat scoring 5, jumlah scoring 14. Lalu isu terakhir ialah peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan RSUD. Untuk urgensinya mendapat scoring 5, seriousness-nya mendapat scoring 5, dan grow-nya mendapat scoring 15. Sehingga peningkatan kasus COVID-19 di RSUD ini menjadi prioritas utama. Data dan fakta, peningkatan kasus COVID-19 di NTB rata-rata mencapai 50 kasus per hari, kini mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga 200 sampai dengan 300 kasus. Mulai dari Juli hingga Agustus 2021. Sementara itu, jumlah kasus di Kabupaten Bima sendiri tercatat 166 orang positif COVID dan 42 orang positif COVID di Kota Bima. Peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan RSUD. Di sini saya juga menggunakan penapisan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah S. S ialah strength, yaitu kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh RSUD? Yang pertama, tenaga kesehatan di RSUD adalah orang-orang yang handal dan terampil di bidangnya. 2. RSUD merupakan salah satu rumah sakit rujukan. Lalu W-nya ialah weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan apa yang dimiliki oleh RSUD? Yang pertama ialah lemahnya protokol kesehatan di lingkungan RSUD. 2. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19. 3. Terbatasnya ruang isolasi COVID. Lalu O-nya ialah opportunities, yaitu peluang apa yang dapat diambil dari kasus COVID-19 tersebut. Yang pertama, tenaga kesehatan di RSUD semakin kompak dalam memberantas COVID-19 sebagai garda terdepan. 2. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di RSUD membuat masyarakat lebih waspada agar tidak tertular COVID-19. Treat yaitu ancaman. Ancaman apa yang terjadi jika kasus tersebut dibiarkan terus-menerus? Yang pertama ialah angka kematian akan bertambah. 2. Banyaknya masyarakat yang akan tertular virus COVID varian baru. Solusi pemecahan masalah dari peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan RSUD. Yang pertama, dapat memasang spanduk di RSUD tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan seperti
menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Yang kedua, tenaga kesehatan gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID. Yang ketiga, pihak RSUD melakukan inovasi dengan membuat aplikasi situs keluhan online agar pasien dapat bertanya secara langsung kepada dokter-dokter ahli mengenai kondisi pasien, sehingga mereka tahu langkah awal secara mandiri sebelum pergi ke RSUD. Dan solusi yang terakhir ialah pihak RSUD gencar melakukan promosi media online yang berisi ajakan untuk selalu berolahraga, mematuhi PPKM, serta tidak lupa makan makanan yang bergizi. Sekian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.